Bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan kita kali ini masih lanjutan dari pembahasan hak zakat. Fokus dari pembahasan ini adalah tentang tempat atau lafaz-lafaz yang dimana di sana pantas untuk diberi hak zakat. Pada pembahasan terdahulu telah dibahas tentang hukum daripada penempatan hak zakat di akhir kalimat, di mana di sana juga sedikit dibahas tentang lafaz-lafaz yang boleh dan wajib untuk diberi hak zakat. Di antaranya adalah terdapat pada akhir dari kalimat fiil yang mu'talab, di mana fiil tersebut dalam keadaan jazm atau memang dalam keadaan mabni yang tanda kemabniannya sama dengan ketika dalam keadaan jazm, yaitu dengan hadfu harfil illah, membuang huruf illat. Fiil yang tanda jazmnya dengan membuang huruf illat yaitu fiil mudhari yang mu'tallam, dan fiil tersebut dalam keadaan jazm. Dan kemudian kalimat fiil yang tanda kemabniannya dengan membuang huruf illat yaitu berupa fiil amar yang juga berupa fiil mu'tallam. Contohnya seperti lafaz yarmi. Yarmi ini adalah merupakan fiil mudhari mu'tallam yang manakala di i'rab jazm atau dalam keadaan jazm dengan dimasukin oleh amil jazm, maka tanda jazmnya adalah dengan membuang huruf illat. Dalam keadaan semacam ini maka di sini boleh diberi hak zakat, maka lam yarmi akan menjadi lam yarmi. Selanjutnya yang ketika fiil mu'tallam yang dalam keadaan mabni dengan membuang huruf illat, yaitu ketika berupa fiil amar. Contohnya seperti lafaz irmi. Irmi ini adalah fiil amar yang merupakan fiil mu'tallam, di mana tanda kemabniannya adalah dengan membuang huruf illat. Dalam keadaan semacam ini pun boleh ditambah dengan hak zakat sehingga menjadi irmi. Di samping ini juga terdapat tempat yang wajib untuk diberi hak zakat di akhir kalimatnya, yaitu pada kalimat fiil yang ketika dilakukan proses iqlal maka fiil tersebut hanya tersisa satu huruf saja atau tersisa dua huruf, di mana satu huruf adalah huruf asli dan satunya lagi merupakan huruf zaidah. Dalam keadaan semacam ini pada akhir fiil tersebut wajib diberi hak zakat. Contohnya seperti lafaz ki. Ki ini adalah bentuk fiil amar dari kalimat fiil yang mu'tallam, di mana ketika dilakukan proses ilal maka hanya tersisa satu huruf saja. Maka dalam keadaan semacam ini manakala diwakafkan ini wajib untuk diberi hak zakat sehingga ki akan dibaca ki. Kemudian contoh yang lain seperti lafaz yaqi. Yaqi ini adalah bentuk fiil mudhari yang manakala dalam keadaan jazm maka tanda jazmnya adalah dengan membuang huruf illat. Maka di sini tersisalah dua huruf, yaitu huruf ya dan huruf qaf, di mana huruf qaf ini adalah huruf asli sementara huruf ya di sini adalah huruf tambahan. Dalam keadaan semacam ini maka jikalau diwakafkan wajib untuk diberi hak zakat sehingga lam yaqi akan dibaca lam yaqi, di akhirnya ditambah dengan hak zakat. Di samping tempat-tempat tadi, terdapat pula pada akhir dari isim mabni manakala memenuhi syarat-syarat berikut. Yang pertama adalah
kalimat yang memiliki harokat bina. Kemudian yang kedua adalah kalimat yang harokat akhirnya ini lazimah. Kemudian yang ketiga adalah harokat akhir dari kalimat tersebut tidak menyerupai harokat i'rab. Sekali lagi, tempat-tempat selain tadi yang telah dijelaskan, yang di akhir kalimatnya dapat diberi hak sakat manakala dalam keadaan wakaf adalah manakala akhir dari kalimat tersebut memiliki harokat bina, atau harokat di akhir kalimat itu merupakan harokat lazimah, atau harokat dari akhir kalimat tersebut tidak menyerupai harokat i'rab. Yang pertama adalah kalimat yang akhirnya memiliki harokat bina atau harokat kemabnian. Artinya harokat dari akhir kalimat tersebut telah ada pada waktu pembuatannya atau peletakannya. Harokat bina di sini dimiliki oleh kalimat-kalimat yang dihukumin mabni. Contohnya yang pertama seperti isim dzaraf, kalimat isim yang mengandung makna dzaraf, di mana kalimat isim tersebut memiliki hukum mabni seperti lafaz kaifa atau amsi, atau juga contoh yang lain seperti lafaz aina, di mana untuk lafaz-lafaz ini manakala dalam keadaan wakaf maka boleh diberi hak sakat, sehingga untuk lafaz kaifa akan menjadi kaifah, untuk amsi akan menjadi amsi, begitu juga untuk aina akan menjadi aina. Contohnya ketika ada pertanyaan mata jita, mata jita, kapan kamu datang? Kemudian kita jawab amsi. Amsi ini pada asalnya adalah amsi yang kemudian karena diwakafkan ditambah dengan hak sakat sehingga menjadi amsi. Contoh yang lain, ketika kita bertanya kaifa fa'alta hadza, kaifa fa'alta hadza, bagaimana kamu melakukan ini? Selanjutnya kita singkat kata-kata semacam ini dengan kata-kata kaifa saja, maka otomatis ketika lafaz kaifa di sini dalam keadaan wakaf, maka di sini pun boleh ditambah dengan hak sakat sehingga bacanya akan menjadi kaifa. Kaifa fa'alta hadza? Kaifa. Ini boleh ditambah dengan hak sakat, begitu juga dengan lafaz-lafaz yang lainnya. Ini yang pertama berupa isim dzaraf. Kemudian selanjutnya isim mabni yang memiliki harokat bina adalah isim isyarah. Contohnya seperti lafaz dhi atau juga hadhi. Contohnya seperti lafaz ista'maltu dhi. Ista'maltu menggunakan siapa saya, dhi kepada yang ini. Kita perhatikan lafaz dhi ini adalah merupakan isim isyarah yang manakala ketika kita wakaf pada lafaz dhi ini pun boleh ditambah dengan hak sakat sehingga menjadi dhi. Ista'maltu dhi, aku menggunakan yang ini. Kemudian selanjutnya adalah semua kalimat huruf yang tanda kemabniannya adalah dengan menggunakan harkat. Contohnya seperti lafaz rubba. Rubah ini adalah huruf jar yang manakala dalam keadaan wakaf maka rubah ini pun boleh ditambah dengan hak sakat sehingga menjadi rubah. Begitu juga dengan lafaz la'alla. Menurut sebagian ulama, la'alla ini juga dimasukkan dalam kalimat huruf yang manakala dalam keadaan wakaf maka ini pun boleh ditambah dengan hak sakat sehingga menjadi la'alla. Selanjutnya juga isim dhamir. Isim dhamir ini juga boleh diberi hak sakat. Contohnya seperti lafaz huwa. Huwa ini manakala dalam keadaan wakaf boleh ditambah dengan hak sakat sehingga menjadi
huwa. Begitu juga dengan lafaz hiya. Hiya ini pun juga boleh ditambah dengan hak sakat manakala dalam keadaan wakaf sehingga menjadi hiya. Sebagaimana yang ada di dalam ayat Al-Qur'an yaitu wama adraka mahiyah. Wama adraka mahiyah. Tahukah kamu apakah itu? Lafaz mahiyah, hiya ini berasal dari hiya yang kemudian ditambah dengan hak sakat. Begitu juga dengan huwa, kita bisa mengatakan man huwa. Siapakah dia? Ini huwa dalam keadaan wakaf ditambah dengan hak sakat. Selanjutnya, hak sakat ini juga terdapat pada kalimat-kalimat isim yang mengandung makna arah. Yang dalam hal ini disebut dengan al-jihatu as-sittu. Al-jihatu as-sittu, 6 arah, yaitu barat, timur, utara, selatan, atas, dan bawah. Begitu juga dengan kanan dan kiri, belakang dan depan, dan lain sebagainya. Jadi semua yang masuk di dalam kategori al-jihatu situ, manakala dalam keadaan wakaf, ini boleh ditambah dengan hak sakat. Contohnya seperti lafaz fauqa. Fauqa manakala wakaf boleh ditambah dengan hak sakat sehingga menjadi fauqa. Begitu juga dengan lafaz tahta. Tahta boleh pula menjadi tahta atau kanan yaitu yaminu. Yaminu atau yamina tergantung pada posisinya dalam satu kalimat sehingga di sini boleh ditambah dengan hak sakat sehingga menjadi yaminah atau yaminu. Begitu juga dengan amama. Amama ini boleh ditambah dengan hak sakat sehingga menjadi amamah atau waro'ah di belakang atau asfalu. Asfalu atau asfala. Nah, ini boleh ditambah dengan hak sakat sehingga menjadi asfalu atau asfala dan contoh-contoh yang lainnya. Selanjutnya juga terdapat pada munada mufrad alam, di mana munada mufrad alam ini hukumnya adalah mabni rofa, artinya tanda i'robnya adalah dengan menggunakan tanda rofa namun tanpa diberi tanwin sehingga di sini disebut dengan mabni rofa. Untuk munada mufrad alam ini manakala dalam keadaan wakaf ini pun boleh diberi hak sakat. Contohnya seperti lafaz ya zaidu. Ya zaidu, zaidu ini adalah munada mufrad alam. Ini pun boleh diberi hak sakat sehingga menjadi ya zaidu. Khalidun manakala menjadi mufrad alam juga sama sehingga menjadi ya khalidu dan contoh-contoh yang lainnya. Selanjutnya juga munada nakiroh maqsudah. Munadah nakiroh maqsudah ini juga hukumnya sama yaitu mabni rofa. Tandanya adalah dengan menggunakan tanda rofa namun tanpa tanwin. Contohnya seperti lafaz ya rojulu. Rojulu ini masuk dalam kategori munada nakiroh maksudah. Sekalipun menggunakan lafaz nakiroh namun memiliki makna yang tertentu. Sehingga ini pun boleh diberi hak sakat. Sehingga menjadi ya rojulu atau ya imro'atu dan contoh-contoh yang lainnya. Selanjutnya juga terdapat pada isimnya la. Yang dimaksud dengan la di sini adalah la linafil jinsi, di mana hukum daripada isim la linafil jinsi ini adalah mabni nasab, artinya tandanya menggunakan tanda nasab namun tanpa tanwin. Manakala isim la di sini diwakafkan maka boleh diberi hak sakat. Contohnya seperti lafaz la rojula. Ini jika wakaf boleh ditambah dengan hak sakat sehingga menjadi la rojula.
La toliba. Boleh juga ditambah dengan hak sakat menjadi la tolibah dan lain sebagainya. Selanjutnya juga terdapat pada ma yang masuk dalam kategori istifhamiyah. Jadi hak sakat itu juga bisa masuk pada ma istifhamiyah. Namun dalam hal ini terdapat beberapa perincian. Yang pertama adalah manakala ma istifhamiyah ini dalam keadaan jer yang diejerkan oleh huruf jer, maka di sini alif dari ma istifhamiyah di sini pun harus dibuang. Selanjutnya, manakala diwakofkan ditambah dengan hak sakat. Sehingga ma ketika dimasukin oleh huruf jer, katakanlah huruf jer an, maka akan menjadi ammah. Jadi an dimasukin huruf jer yang masuk pada ma istifhamiyah, di mana alifnya di sini wajib dibuang dan selanjutnya ditambah dengan hak sakat. Kemudian ketika dimasukin oleh huruf jer lam, li, maka akan menjadi lima, alifnya dibuang dan kemudian ditambah dengan hak sakat. Atau dimasukin oleh huruf jer ba, maka akan menjadi bima, sama, alifnya di sini dibuang dan kemudian ditambah dengan hak sakat. Kemudian yang selanjutnya, manakala ma istifhamiyah ini dalam keadaan jer, namun jernya di sini karena idhofah. Jadi diejerkan oleh mudhof sehingga ma ini berkedudukan sebagai mudhof ilaih. Maka di sini pun manakala dalam keadaan waqaf maka wajib diberi hak sakat. Contohnya seperti lafaz iqtidha amah, kepada tuntutan apa? Ma di sini adalah ma istifhamiyah yang dalam keadaan jer oleh mudhof yang alifnya di sini dibuang dan kemudian ditambah dengan hak sakat. Selanjutnya, manakala ma istifhamiyah di sini tersusun dengan lafaz dza, maka akan menjadi madza. Maka di sini pun terdapat perincian. Manakala madza di sini telah dijadikan satu kesatuan dan dalam keadaan jer, maka alif daripada ma istifhamiyah di sini pun ditetapkan. Contohnya seperti lafaz limadza tas'al, limadza tas'alu, kenapa kamu bertanya? Kita perhatikan limadza, madza di sini dijadikan satu kesatuan di mana ini dalam keadaan jer, maka alif daripada ma istifhamiyah ini pun ditetapkan. Namun manakala lafaz dza di sini dijadikan sebagai huruf tambahan saja atau dijadikan sebagai isim isyarah, tidak menjadi satu kata. Jadi di sini terdiri dari dua kata, ma dan dza. Maka alifnya di sini pun akan dibuang dan selanjutnya ditambah dengan hak sakat sehingga menjadi lima dza tas'al. Kenapa kamu bertanya? Jadi ma dengan dza ini tidak dijadikan satu rangkaian namun tetap menjadi dua kata yang berdiri sendiri. Oleh karena itu di sini alifnya dibuang, selanjutnya ditambah dengan hak sakat. Ini untuk ma istifhamiyah. Kemudian yang kedua yaitu harokat lazimah. Yang dimaksud dengan harokat lazimah di sini adalah harokat yang memang sudah ada ketika kalimat tersebut dibuang. Artinya harokat itu tetap tidak ada karena sebab. Untuk yang kedua ini berlaku juga untuk kalimat yang dalam keadaan mabni. Contohnya sama dengan yang tadi, seperti lafaz aina. Aina di sini ketika dibuat memang peletakannya sudah terdapat harokat lazimah. Jadi ada bukan karena sebab. Sehingga untuk aina ini manakala diwakafkan ini pun boleh diberi hak sakat sehingga menjadi aina. Begitu juga dengan lafaz-lafaz yang lain yang telah disebutkan tadi. Kemudian yang ketiga adalah harokat tersebut tidak menyerupai terhadap harokat dari kalimat yang mu'rab. Contohnya sama dengan yang di atas, yaitu seperti lafaz
aina, di mana harokat daripada lafadz aina ini selamanya akan tetap berharkat fathah dan tidak pernah berubah. Beda halnya manakala kalimat tersebut memiliki harokat yang menyerupai dari harokat dari kalimat yang mu'rab. Contohnya seperti yang terjadi pada fi'il madi, yaitu lafadz fa'ala. Lafadz fa'ala, harokat yang ada pada lafadz fa'ala di sini menyerupai terhadap harokat daripada kalimat mu'rab, di mana kemabnian daripada wazan fa'ala itu suatu ketika akan berubah menjadi harokat dhamma atau juga dalam keadaan sukun. Karena memang harokat bina ini bisa berubah sesuai dengan keadaan yang ada, maka harokat semacam inilah yang disebut dengan harokat yang menyerupai dengan kalimat yang mu'rab. Oleh karena itu, lafadz fa'ala ini tidak dapat ditambah dengan hak sakat, sehingga tidak bisa dikatakan dengan fa'alah. Jadi untuk kalimat yang mabni yang dapat menerima hak sakat itu manakala telah memenuhi ketiga syarat yang telah disebutkan tadi, yaitu harus mabni dengan menggunakan harkat, tidak mabni dengan menggunakan sukun. Kemudian harokat tersebut adalah harokat lazimah, bukan ada karena sebab. Dan yang terakhir, harokat daripada kemabnian tersebut tidak menyerupai terhadap harokat dari kalimat mu'rab. Maka jikalau tidak memenuhi syarat yang tadi, maka isim mabni tersebut tidak dapat ditambah dengan hak sakat. Selain itu, hak sakat juga terdapat pada nun taukid. Tentunya manakala dalam keadaan waqaf. Dan yang dimaksud dengan nun taukid di sini adalah nun taukid tsaqilah. Karena nun taukid tsaqilah di sini adalah nun yang berharkat. Sementara untuk nun taukid khafifah itu dalam keadaan sukun. Sehingga untuk nun taukid yang khafifah tidak dapat diberi hak sakat. Karena hak sakat ini juga dalam keadaan sukun. Contohnya seperti lafaz li'an. Li'anna ini dapat diberi hak sakat manakala dalam keadaan waqaf sehingga menjadi li'anna. Atau contoh yang lain seperti lafaz yang suronna. Yang suronna ini bentuknya fi'il mudhari', sementara yang ini bentuknya fi'il amar. Yang suronna manakala dalam keadaan waqaf ini pun boleh ditambah dengan hak sakat sehingga menjadi yang suronna. Kemudian selanjutnya hak sakat ini juga boleh diberikan kepada nun dari isim tasniyah. Contohnya seperti lafaz zaidani. Ketika dalam keadaan waqaf ini pun boleh diberi hak sakat sehingga menjadi zaidani. Jadi ketika kita mengatakan Ja'a Zaidani kemudian diwakafkan, maka kita bisa mengatakan Ja'a Zaidani. Begitu juga dapat diberikan setelahnya nun dari jamak mudzakkar salim. Contohnya seperti lafaz al-muslimuna. Ja'a al-muslimuna. Ini adalah jamak mudzakkar salim yang manakala diwakafkan maka ini pun boleh diberi hak sakat sehingga menjadi ja'a al-muslimuna. Selanjutnya yang terakhir ini juga dapat diletakkan setelah nun dari af'alul khamsah. Contohnya seperti lafaz yadribuna. Yadribuna manakala dalam keadaan waqaf ini pun boleh ditambah dengan hak sakat sehingga menjadi yadribuna. Jadi hum yansuruna boleh pula dibaca yansuruna. Ini adalah beberapa tempat di mana hak sakat dapat diletakkan setelah akhir dari kalimat tersebut. Selanjutnya silakan dipelajari dengan seksama dan sampai jumpa pada pembahasan berikutnya.